Gelombang raungan binatang seperti guntur kadang-kadang akan dipancarkan di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Sejumlah menakutkan burung yang beristirahat di dalam hutan terbang menjauh. Suara kepakan sayap mereka menyebabkan udara menjadi lebih tegang. Ada dinding pegunungan terjal yang ditutupi tanaman hijau subur ini. Bagian bawah puncak gunung terbelah, membentuk jurang yang sangat besar. Melihat dari jauh, itu tampak seperti lembah. Kedua sisi lembah memiliki dinding batu terjal yang sulit didaki. Satu-satunya jalan keluar adalah yang lebarnya bahkan tidak 20 kaki. Sekelompok besar orang saat ini berkumpul di lembah ini. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi. Namun, tidak ada banyak kepanikan di antara alis mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka saat tatapan mereka dengan dingin menyapu puncak gunung dan pintu keluar lembah. Kelompok orang ini masih sangat muda. Mereka berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Itu adalah zaman ketika orang memiliki kekuatan terbesar. Ada juga rasio yang kira-kira sama antara pria dan wanita. Para wanita muda memiliki penampilan yang menarik. Aura lincah mereka yang secara khusus dimiliki oleh para wanita muda bahkan lebih mencolok. Namun, para wanita muda yang cantik ini semuanya menampilkan wajah putih pucat saat ini. Tingkah laku yang manis dan lemah ini menyebabkan orang-orang menunjukkan kepedulian yang lebih lembut dan penuh kasih. Sepasang pria dan wanita yang tampak serius berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah di kejauhan. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia berkedip di tempat itu. Penatua, apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang dari lembah api iblis telah menutup pintu keluar. Dinding gunung di sekitarnya juga sangat curam. Kecuali ada yang ahli doang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun melihat keadaan putus asa mereka, dan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa getir saat berbicara di belakang seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Pria yang membawa pedang berat berwarna merah darah perlahan berbalik saat dia mendengar ini, menampakkan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Wajah ini agak familiar. Itu juga salah satu pendiri Gerbang Pan-es saat itu. Dia adalah teman baik Xiaoyan, Wu Hao. Wu Hao saat ini tidak diragukan lagi tampak jauh lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Aura berdarah yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin juga menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, ini tidak berarti lebih lemah. Sebaliknya, saat ini dia secara bertahap menarik aura berdarah itu ke tubuhnya. Jika dikatakan bahwa dirinya sebelumnya adalah pedang merah berdarah yang mengungkapkan semua duri, saat ini dia adalah pedang dengan ujung yang ditutupi oleh sarungnya. Secara alami, setelah sarung itu dilepas, aura berdarah tajam di dalamnya akan benar-benar meletus. Mari menunggu. Semoga Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirimkan pesan, setiap ahli dari akademi terdekat harus datang dan menyelamatkan kita. Wu Hao menghela nafas dan berbicara saat matanya perlahan menyapu wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini. Jika saya bisa keluar kali ini, saya pasti akan meminta saudara sepupu Xiao Li untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang wanita jangkung dan cantik yang mengenakan jubah instruktur di samping berbicara dengan dingin. Wanita itu mengenakan jubah instruktur merah yang sepertinya telah menambahkan aura dewasa dan mempesona padanya. Sudut roknya memiliki belahan yang memanjang setengah. Ketika ujung roknya bergeser, kakinya yang panjang, bulat, dan seksi akan menyebabkan murid-murid laki-laki di belakang itu secara tidak sengaja melirik beberapa kali lagi meskipun mereka dalam kondisi putus asa seperti ini. Mereka diam-diam memuji dalam hati, instruktur Xiao Yu benar-benar menjadi semakin feminin. Xiao Yu. Wanita yang mengenakan jubah instruktur merah ini sebenarnya adalah kakak sepupu Xiao Yan, Xiao Yu, yang pernah tinggal di Akademi Jianan. Wu Hao samar-samar mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia segera berbicara dengan sikap tidak berdaya. Aku takut orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pintu keluar lembah saat dia berbicara dengan suara yang dalam, kalian semua harus lebih berhati-hati. Lindungi siswa dengan baik. Orang-orang dari lembah api iblis sepertinya bergerak.
Wajah Xiao Yu dan beberapa instruktur terkejut saat mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar, mengelilingi siswa laki-laki dan perempuan muda itu. Keker, sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak tentangmu. Sesosok manusia melintas dan bergerak di puncak gunung tempat pintu keluar lembah berada. Seseorang berjubah abu-abu mengepakkan sayap doukinya muncul di sana. Dia menatap semua orang di lembah dari sudut pandang yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria berjubah abu-abu itu. Banyak tatapan tajam ke arah semua orang di lembah. Orang-orang dari lembah api iblis selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini. Jika kamu punya nyali, kamu harus turun dan bertarung denganku. Mata Wu Hao mengamati orang berjubah abu-abu saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, reputasi tetua pedang berdarah sangat terkenal di wilayah Black Corner. Tentu saja, metode menyerang habis-habisan semacam itu bergema seperti guntur di telinga orang lain. Suara tawa lainnya terdengar. Segera, sosok manusia melintas dan muncul sekali lagi. Melihat sayap douki yang mengepak di punggungnya, itu jelas merupakan ahli douang lainnya. Tatapan Wu Hao gelap dan serius saat dia melihat dua ahli douang di atas lembah. Hatinya hancur. Kekuatannya saat ini hanyalah bintang 4 douang. Melihat aura kedua orang ini, mereka jelas memiliki kekuatan yang sama dengannya. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan mengalahkan pihak lain. Namun, jika itu 2 lawan 1, dia jelas akan dirugikan. Jika itu benar-benar mencapai tahap terakhir di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk habis-habisan, dia pasti akan menyebabkan 2 orang di sisi lain menderita kerugian besar bahkan jika dia akhirnya dikalahkan. Orang-orang ini tidak memilih untuk bertindak meskipun telah mengepung kelompok Wu Hao karena mereka takut dengan taktik bertarung habis-habisannya. Bagaimanapun, seseorang tidak hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga. Kedua ahli douang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam lembah api iblis. Mereka tidak mau berpisah dengan posisi mereka dan mempertaruhkan hidup mereka melawan Wu Hao ini. Tetua Wu Hao, jika Anda mengambil inisiatif dan menyerah hari ini, saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak akan menyakiti siswa manapun di Akademi Jianan. Apa yang kamu katakan? Orang berjubah abu-abu dari sebelumnya tertawa. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun? Jika saya benar-benar jatuh ke tangan Anda, akhir saya kemungkinan akan setidaknya 10 kali lebih buruk daripada mati dalam pertempuran. Wu Hao dengan dingin terus tertawa. Kalian berdua pengecut hanya bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung. Anda benar-benar menyebabkan lembah api iblis kehilangan muka. Hehe, Penatua Wu, Anda tidak perlu memprovokasi kami. Saya tahu bahwa Anda menaruh harapan pada 2 orang yang telah melarikan diri. Namun, perhitungan Anda mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan. Seorang dadousi terluka yang membawa beban ingin membuang dikejar oleh pembunuh elit lembah api iblis kita. Pakar lainnya douang dengan dingin tertawa. Ekspresi Wu Hao berubah. Tinjunya juga perlahan mengencang. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat melindungi mereka? Hehe, setelah tetua keempat lembah api iblis kita tiba, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertindak dengan arogan. Ceka-ceka, gadis kecil dari Akademi Jianan ini cukup cantik. Apalagi semuanya ditutupi dengan keangkuhan. Pada saat itu, kami mungkin dapat melelang mereka dengan harga yang cukup banyak setelah kami akan menyeret mereka kembali dan mengajari mereka dengan benar. Aura berdarah tiba-tiba melonjak dari tubuh Wu Hao saat mendengar tawa cabul ini. Matanya buah saat dia memelototi ahli douang yang telah berbicara. Suaranya seram saat dia berbicara, bajingan dari lembah api iblis. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua menjadi jiwa mati di bawah pedang. Haha, anak nakal, kamu harus mengatakan ini setelah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara pada Wu Hao hanya menyebabkan 2 ahli douang tertawa sambil menghadap ke langit. Tawa arogan mereka bergema di atas lembah. Wajah cantik dari banyak wanita muda memucat. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki beberapa latar belakang semacam ini tidak banyak berpengaruh di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam.
Kami hanya bisa menyerang dengan paksa sekarang. Jika tidak, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun setelah tetua keempat dari lembah api iblis tiba. 4 instruktur, Anda akan mengikuti saya dan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka. Xiao Yu, kamu akan memimpin semua orang dan menyerang ke depan pada saat itu. Jangan berbalik. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menoleh, dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiao Yu dengan erat menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengencangkan tangannya yang halus, dengan jelas memahami bahwa kelompok Wu Hao akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menghalangi sisi lain. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menunda 2 ahli Do Uang dari sisi lain. Tangan Wu Hao perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya. Aura berdarah yang melonjak ke langit tiba-tiba meletus dari tubuh Wu Hao. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya menyerbu menuju pintu keluar lembah sebagai sosok berdarah. Kelompok besar siswa di belakang buru-buru mengikuti. Gelombang Douki yang kuat merembes keluar. Meskipun mereka mungkin terlihat lemah secara individual, aura mereka memiliki kekuatan saat digabungkan bersama. Hei, apakah mereka akhirnya akan pergi sekuat tenaga? Hentikan mereka! Kedua ahli Do Uang segera tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan kelompok Wu Hao. Mereka segera berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakan mereka terdengar, puncak lembah yang awalnya kosong tiba-tiba melihat kemunculan banyak orang berpakaian hitam. Orang-orang ini bergegas turun. Mereka dengan erat mencengkeram senjata tajam mereka saat mereka menyerang kelompok Wu Hao. Membunuh! Mata merah darah Wu Hao terfokus pada gelombang manusia berpakaian hitam yang melonjak. Dia mengeluarkan raungan marah saat pedangnya yang berat menebas dengan keras. Puluhan kaki pedang besar berwarna darah bersinar keluar. Mereka mengiris beberapa orang berpakaian hitam di depannya. Darah segar berceceran. Namun, ini tidak menyebabkan serangan orang-orang berpakaian hitam melambat. Banyak sosok manusia bergegas dan dengan cepat mengepung kelompok Wu Hao. Pedang mereka segera bergerak serempak. Dentang! Dentang! Para siswa dari Akademi Jianan bentrok dengan kelompok berpakaian hitam. Douki terang melonjak saat kedua belah pihak membunuh sampai mata mereka memerah. Meskipun kelompok sebelumnya tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak kelompok terakhir, mereka lebih unggul dalam memiliki fondasi yang lebih kuat. Dengan bergandengan tangan, mantan mampu memblokir serangan pihak lain. Wu Hao berada di depan kelompok ini, membentuk anak panah yang ditembakkan ke arah pintu keluar lembah. 2 Doukis yang kuat tiba-tiba bergegas turun dari langit tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar. Pedang darah di tangan Wu Hao diayunkan dan darah bersinar keluar. Akhirnya, itu memblokir 2 Doukis yang datang dari langit. 2 sosok manusia bergegas turun saat Douki mereka secara eksplosif ditembakkan. Mereka segera bergandengan tangan dan menyerang Wu Hao. Yang terakhir buru-buru menemui mereka dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, Douki yang kuat melonjak, membentuk cahaya pedang tajam yang menyebabkan lapisan tanah di tanah terangkat. Dentang! Percikan api disertai dengan suara logam yang bertabrakan saat riak energi meledak. Wu Hao dan 2 ahli Do Uang buru-buru mundur selangkah. Jejak darah muncul di mulut mantan. Aura miliknya bahkan lebih ganas. Di sisi lain, 2 ahli Do Uang hanya menggosok tangan mereka yang agak mati rasa. Mereka memandang Wu Hao yang bermata merah dan mengerutkan alis mereka. Dalam hati mereka diam-diam mengutuk bahwa ini memang seseorang yang tidak menginginkan nyawanya. Kemerahan darah juga melonjak ke wajah Wu Hao. Matanya menatap tajam kedua sesepuh yang menghalangi jalan mereka. Mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia mengedarkan Douki di dalam tubuhnya hingga batasnya. Douki berwarna darah menyelimuti tubuhnya seperti kabut berdarah. Bau berdarah memenuhi seluruh lembah. Wajah 2 ahli Do Uang berubah sedikit saat mereka merasakan aura Wu Hao. Ini memang orang yang merepotkan. Tawa tua yang samar tiba-tiba bergema di langit tepat ketika Wu Hao siap menggunakan semua kekuatannya. Akhirnya, itu bergema dengan kuat di lembah. Hehe, kamu memang layak atas namamu pedang darah. Douki yang berdarah ini adalah yang paling padat yang pernah saya lihat sebelumnya dengan pengecualian orang-orang dari sekte darah. 2 ahli lembah api iblis, Do Uang segera bersukacita setelah mendengar tawa yang terdengar lama ini.
Di sisi lain, wajah kelompok Wu Hao tiba-tiba menjadi pucat. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di langit. Aura menakutkan yang jauh lebih kuat dari ahli Do Uang merembes darinya. Orang tua berpakaian hijau berdiri di udara kosong. Sayap Douki besar di punggungnya mengepak perlahan, meniup udara di sekitarnya sampai menyebar seperti gelombang air. Ekspresi lelaki tua itu agak gelap. Ketegasan memenuhi tempat di antara alisnya. Meskipun ukuran tubuhnya cukup kecil, sepasang tangan yang terlihat di luar lengan bajunya sangatlah besar. Jari-jarinya juga luar biasa panjang. Mereka memancarkan kilatan seperti pedang dingin di bawah sinar matahari. Wajah kedua belah pihak berubah mengikuti kemunculan lelaki tua berpakaian hijau ini. Dua ahli lembah api iblis, Do Wangs dengan cepat mundur. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak dengan sangat hormat, "Selamat datang tetua keempat." Ekspresi Wu Hao serius saat dia menatap pria tua berpakaian hijau di langit. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Dia juga cukup akrab dengan pria tua berpakaian hijau ini. Tetua keempat dari lembah api iblis. Namanya Xie Zhen dan orang-orang di daerah sudut hitam memanggilnya penatua cakar elang. Kekuatannya sekitar yang dari bintang Do Huang 6. Pertarungan jarak dekat yang tajam adalah sesuatu yang terkenal. Ini terutama terjadi karena teknik cakar yang terkenal yang menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Cukup banyak ahli dari Gerbang Xiao telah jatuh ke tangan orang ini selama konflik antara Gerbang Xiao dan Lembah Api Iblis beberapa tahun terakhir ini. Jelas bahwa Xiao Yu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Karenanya, wajah mereka menjadi jauh lebih jelek. Orang tua berpakaian hijau di langit mengepakkan sayap Douki di punggungnya saat dia perlahan turun. Akhirnya, dia mendarat di atas batu gunung di dinding terjal saat dia melihat ke bawah ke kelompok Wu Hao yang keras kepala dari atas. Dia segera menoleh kedua ahli Do Uang dan dengan lemah mengejek, dua Do Uang sebenarnya tidak bisa menghabisi anak muda. Tubuh dua ahli Do Uang gemetar ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hijau ini. Mereka buru-buru menjawab, "Tetua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini mirip dengan kita, secara alami tidak sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Namun, kami telah mengundang penatua keempat sebagai tindakan pencegahan. Tetua, maafkan kami karena mengganggu Anda." "Ci, apa yang kamu maksud dengan tidak sulit? Metode Qi dan keterampilan Dou yang dipraktikkan Wu Hao ini lebih kuat dari Anda berdua. Menambahkan ini keserangannya yang mempertaruhkan nyawanya, Anda berdua akan kesulitan mengalahkannya kecuali Anda membayar harga tertentu. Sepertinya kalian berdua meminta saya untuk datang karena kalian takut akan sangat sulit untuk menghabisinya, bukan?" Xie Zhen hanya tertawa setelah mendengar kata-kata mereka. Rasa malu muncul di wajah dua ahli Do Uang setelah pikiran mereka diungkapkan oleh Xie Zhen. Mereka tidak berani menjawab. Xie Zhen dengan dingin mendengus ketika dia melihat ekspresi malu di wajah keduanya. Dia terlalu malas untuk mengganggu kedua orang ini yang takut mati. Pandangannya beralih ke kelompok Wu Hao saat dia berbicara dengan suara lemah, sungguh tidak mudah untuk dapat mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Bakat para siswa Akademi Jianan benar-benar membuat seseorang merasa iri. Karena sebagian besar siswa yang lulus pergi, sepertinya faksi yang dibuat oleh mereka akan menyebabkan setiap orang di daerah sudut hitam merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Wajah Wu Hao tegang. Tangannya dengan erat mencengkeram pedang berwarna darah berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Xie Zhen, kamu adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Hari ini, Anda benar-benar mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Sepertinya ini akan menarik banyak ejekan jika ini disebarkan. Hehe, anak nakal, ini adalah daerah sudut hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang memiliki suara terbesar di tempat ini, apapun generasi yang lebih muda atau yang lebih tua. Tidak ada hal tabu di tempat ini." Xie Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jijik. "Baik. Aku yang dulu tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Apakah Anda akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini?"
Xie Zhen melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan suara samar. Akademi Jianan tidak memiliki siapapun yang mau menyerah. Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Kulitnya menegang saat merasakan niat membunuh yang secara bertahap merembes keluar dari kata-kata Xie Zhen. Para siswa dari Akademi Jianan di belakangnya mengatupkan gigi sambil berdiri di belakang Wu Hao. Mereka bukan orang bodoh. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerah, akhir mereka tidak akan ada gunanya. Dalam hal ini, mereka mungkin juga pergi keluar dan berjudi. Hei, orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang dengan tulang yang kuat tapi, ini hanya ingin menderita. Mata Xie Zhen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia tertawa gelap. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke bawah, muncul di tempat yang tidak jauh dari tempat kelompok Wu Hao berada. Dikabarkan bahwa pedang darah Wu Hao bahkan dapat mengabaikan hidupnya dalam pertempuran. Hari ini, aku yang dulu akan mencoba dan melihat seberapa banyak kamu bisa berjuang. Suara Xie Zhen sedingin es saat dia berbicara sambil perlahan berjalan menuju Wu Hao. Kalian semua harus menutup pintu keluar dengan erat. Anda akan menggunakan hidup Anda untuk membayar jika Anda mengizinkan siapapun melarikan diri. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya dari lembah api iblis buru-buru mengakui teriakan dingin Xie Zhen. Setelah itu, mereka perlahan mundur, dan membentuk-bentuk seperti kipas, menutup pintu keluar lembah sepenuhnya. Hati Wu Hao benar-benar tenggelam saat melihat sikap pihak lain yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menghabisi mereka semua. Matanya merah darah saat dia mengamati Xie Zhen yang perlahan berjalan. Kedua tangannya dengan erat menggenggam pedang berwarna darah tebal itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraung dengan marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya melesat ke depan dan pedang darah di tangannya menembak ke arah jantung Xie Zhen. Sudut mulut Xie Zhen memancarkan penghinaan ketika dia melihat bahwa Wu Hao benar-benar memilih untuk melepaskan serangan. Dia berdiri diam dan menunggu pedang darah muncul pada jarak 2 kaki darinya. Baru kemudian tangannya yang besar sedikit melengkung secara tiba-tiba. Itu segera mereplikasi cakar elang yang diperpanjang dengan cara yang aneh. Akhirnya, kelima jarinya terkunci ke depan. Mereka menyebabkan momentum maju dari pedang darah, yang berisi aura kuat, menjadi kaku sepenuhnya. Wajah Wu Hao sedikit berubah saat pedang darah berhenti bergerak. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menarik pedang darah itu. Namun, 5 jari keriput pihak lain itu seperti penjepit besar yang menahan pedang darah sepenuhnya. Kamu benar-benar berani bertingkah sombong di depan orang tua dengan kekuatan kecil ini? Xie Zhen tertawa terbahak-bahak saat dia melirik Wu Hao yang mengertakkan gigi dan menarik pedang darah. Xie Zhen tiba-tiba menjentikan jarinya, dan itu menghantam penguasa berat itu dengan kekuatan besar. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Dentang! 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 Tubuh Wu Hao terbang kembali mengikuti suara logam. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tangannya yang memegang pedang berwarna darah berat berulang kali bergetar saat benang darah segar merembes keluar. Akhirnya, pedang itu mengikuti pedang darah dan menetes ke bawah. Penatua Wu! Para wanita dan pria muda di belakangnya buru-buru berteriak ketika mereka melihat Wu Hao dipaksa kembali dengan luka-luka. Apa kamu baik-baik saja? Tangan Xiao Yu menopang punggung Wu Hao dan menyelesaikan gaya di atasnya. Setelah itu, dia bertanya dengan cemas. Orang terkuat saat ini adalah Wu Hao. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, mereka tidak akan lagi memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Saya baik-baik saja. Wu Hao mengatupkan giginya dan sekali lagi berdiri. Matanya tertuju pada wajah tenang Xie Zhen.